Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, intensif kita yang kedua, kita akan bahas tentang prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, korologi, atau keruangan. Keempat prinsip ini merupakan dasar untuk menjelaskan, menguraikan, mengkaji, dan menganalisis berbagai fenomena geografi dalam ruang. Prinsip geografi sendiri cukup mirip dengan konsep. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep geografi? Bedanya adalah prinsip geografi lebih luas cakupannya. Prinsip distribusi terlebih dahulu yang akan Miss jelaskan, yaitu distribusi memiliki arti yang sama dengan persebaran. Kata kuncinya adalah persebaran. Sehingga prinsip distribusi pada geografi ini menjabarkan persebaran fenomena geosfer di muka bumi, baik menyangkut aspek fisik maupun sosial, di mana distribusi tiap wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Seperti contoh, di situ ada peta persebaran tambang di Indonesia. Persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidaklah merata. Lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Nah, jadi dia menjelaskan persebaran tentang minyak bumi dan gas ataupun tambang. Nah, apabila kamu dapat melihat soal, di situ ada pernyataan bahwa objek tersebut hanya dapat ditemukan di daerah. Nah, itu sudah pasti menggunakan prinsip distribusi. Jadi, sudah jelas ya, prinsip distribusi itu adalah prinsip persebaran. Selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Menyatakan bahwa hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di muka bumi. Jadi ada hubungan di sini. Ataupun dampak ataupun sebab akibat. Nah, jadi dia ada menimbulkan suatu dampak ataupun sebab akibat. Tentu saja hal ini dilihat setelah meneliti persebaran gejala geografi dalam suatu wilayah tertentu. Prinsip interrelasi dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik dengan sosial, gejala sosial dengan sosial. Nah, hasil dari interrelasi tersebut dapat menggambarkan karakteristik geografi dari suatu wilayah. Contoh di situ ada gambar penebangan hutan untuk membuka lahan, salah satu bentuk prinsip interrelasi. Nah, penjelasannya gimana? Usaha pembukaan lahan untuk keperluan area pertambangan menyebabkan terjadinya penebangan hutan dan berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area kehutanan. Jadi di situ terdapat sebab akibat ataupun gejala antara fisik dan sosial. Jadi kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh manusia sehingga berpengaruh terhadap ekosistem ataupun terjadi dampak. Tidak mesti antara fisik dan sosial saja, bisa jadi gejala fisik dan fisik, bisa jadi gejala sosial dan sosial. Jadi ada dua unsur yang saling mempengaruhi, saling berhubungan sehingga terjadilah dampak suatu fenomena. Selanjutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi, dimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Prinsip deskripsi tidak hanya dilakukan dengan penjelasan uraian dan peta, melainkan juga bisa dengan diagram, grafik, ataupun tabel. Nantinya akan digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungan antar gejala dan distribusi keruangan. Nah, contohnya di situ ada sebuah peta. Nah, dengan mendeskripsikan peta tersebut aja itu sudah jelas bahwa fenomena ini dikaji dengan menggunakan prinsip deskripsi. Cara melakukannya dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, pemetaan, deskripsi tiap satuan pemetaan. Jadi deskripsi baru dapat dibuat setelah dilakukan pemetaan tentang kajian geografi tersebut. Yang terakhir adalah prinsip korologi, merupakan prinsip yang paling komprehensifnya yang paling lengkap karena memadukan prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi dalam prinsip ini sudah terdapat prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, pengkajian prinsip korologi dapat menunjukkan ada perbedaan gejala fenomena dan fakta antar wilayah. Jadi di sini sudah lengkap, di situ ada deskripsinya, ada korologinya, ada persebarannya.
Contoh di situ, hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Pada cuplikan ini, kita dapat melihat prinsip interrelasi di awal disusul oleh deskripsi, pada akhirnya dijelaskan distribusi. Sekarang kalian perhatikan dulu, kira-kira di mana prinsip distribusinya? Di mana prinsip distribusi, di mana prinsip deskripsi, ataupun di mana prinsip interrelasinya? Ingat distribusi itu apa? Persebaran. Nah, perhatikan di situ. Hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian mencapai 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Jadi di situ ada di kalimat pertama itu ada prinsip deskripsi, lalu disusul dengan prinsip persebaran karena musim tercatat bahwa musim hujan berada di kota Bogor, Malang, dan Palembang. Terus di sini juga terdapat interrelasinya. Interrelasinya maksudnya hubungan antara gejala fisik dan gejala sosial. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh soal. Pertama, contoh soal is next. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bengkulu lebih tinggi daripada Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam fenomena geosfer tersebut berkaitan dengan prinsip. Di situ ada data dari BPS. Jika kita sudah mengkaji data, sudah bisa dipastikan bahwa kita menggunakan prinsip deskripsi karena mendeskripsikan data. Jadi data tidak selalu ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, grafik ataupun piramida, tapi juga bisa berdasarkan data dari. Nah, itu sudah pasti deskripsi. Lanjut, soal selanjutnya. Mata pencarian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera adalah sebagai nelayan. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah prinsip. Nah, di sini sudah terdapat sebab, akibat ataupun dampak. Jadi karena dia di daerah pesisir, jadi sebagian besar adalah penduduknya sebagai nelayan. Nah, jadi itu dampak bentukan lahan, bentukan permukaan bumi terhadap aktivitas penduduk, berarti interrelasi. Nah, baiklah, Miss harap dengan 2 contoh soal ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Bisa akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.